Jumpa lagi di Kupas Lagu edisi kesekian. Kali ini saya ada di suatu tempat namanya Omah Pari yang dimiliki oleh seorang vokalis dari sebuah band temen juga namanya Miskin Porno bersama Mas Dhani Hendarto. Halo, apa kabar? Pagi, siang, sore, malam ya bagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi sama Bakule Sepatu ya Suspet ini tiba-tiba kemarin kaget mau bikin podcast. Weh, ampun nih, multi talenta. Saya kenalnya itu dulu Bakule Sepatu, nyuling, ben-benan, nah sekarang kok udah jadi tukang podcast. Wah, ini Daripada gak ngapa-ngapain. Gabut soalnya. efek pandemi mungkin. Oke. Sibuk apa, Bung? Ya, masih beraktivitas sama bersama teman-teman Pusat Perlindungan Orangutan atau Center for Orangutan Protection masih Jawa, Kalimantan, Sumatera. Jadi kemarin ada beberapa pekerjaan terkait penyelamatan orangutan secara langsung ya masih seperti itu aja. Masih rutin lah, nggak terpengaruh pandemi karena bantuan pertolongan satwa ternyata tidak mengenal pandemi. Jadi kondisi pandemi merah ya tetap kita harus jalan. Oke, Nek. Dari Mispor sendiri, masih aktifkah? Dikatakan nggak aktif ya aktif, dikatakan aktif juga nggak tahu juga. Mati nggak? Masih hidup enggak? Masih kontek-kontekan ngomongin seputar perben-benan juga masih. Jadi rencana terakhir kemarin itu kita sempat jualan kaos. Jadi Miskin Porno itu terkenal kalau jualan kaos. Jadi setiap mau ngadain event, mau rekaman lagu, mau bikin album, kita jualan kaos. Jadi jualan kaos untuk penggalangan dana. Kemarin rencananya kita mau ngadain temanya pang-pangan. Jadi pang-pangan. Jadi pangan untuk semua. Nah, jadi kita jualan kaosnya untuk modal bikin acara band-bandan bersama teman-teman yang tentunya sukarela ya. Jadi sukarela mau main, terus nanti hasilnya akan dibelikan beras ataupun bahan sembako yang lainnya akan dibagikan ke saudara-saudara kita yang terdampak efek pandemi. Belum, kemarin sih sudah sudah running penjualannya, terus kita mau mengadakan acara tapi masih terkendala soal perizinan. Jadi masih PPKM itu jadi susah banget kemarin. Coba lobby tempat kanan kiri. Beberapa teman-teman pengelola tempat belum berani memberikan tempat karena mereka juga takut juga kan. Jadi ya sudahlah, kita menghargai keputusan teman-teman, akhirnya ini ditunda sementara dulu sambil menunggu kita situasinya akan membaik untuk realisasi acara itu. Berarti ketika perizinan dan sudah sudah diperbolehkan, mungkin itu rencana terdekat dari teman-teman. Rencana terdekat dari teman-teman Miskin Porno itu nanti akan ngundang band-band legendaris seperti Dirty Glove. Itu. Oke, kalau Miskin Porno sendiri sudah merilis satu album EP ya? Kecil. Itu berapa lagu? Kemarin ada 6 ya? 6 lagu. Uniknya itu cuma dirilis fisik, tapi dalam bentuk kaset pita. Nah, ada alasan nggak? Kok pita tok biasanya kan mesti CD atau baru kuwi ono pitane. Nah, ini langsung pita tok. Kita pengennya kaset Miskin Porno ini jadi jadi item koleksi bagi teman-teman pecinta pita kaset ya. Jadi rilisannya ini bisa paling enggak jadi memenuhi salah satu sudut ruang untuk teman-teman yang suka koleksi. Jadi kemarin kita cetak sangat terbatas, ada 100 pieces ya, dan lumayan mendapat respon baik, dan beberapa hasil penjualannya juga kita donasikan untuk beberapa pergerakan perlindungan satwa yang menurut kita memang kompeten untuk disupport. Jadi memang ya kalau di Miskin Porno dari dulu selalu punya istilah ya
musik itu hanya kesenangan, musik itu hanya sarana untuk mengapresiasikan, mencurahkan perasaan isi hati, termasuk protes dari isi kepala kita, dari tindakan kita sehari-hari. Tapi ya itu, jadi ya tidak begitu banyak untuk mencari kehidupan ataupun uang. Jadi ya memang dasarnya juga miskin pun juga tidak terlalu laku loh. Ya loh, untuk kasetnya sendiri dicetak 100 ya itu? Ya, cetak 100. Apakah sudah habis? Nah, kemarin kabar terakhir memang tinggal beberapa biji saja. Tapi masih ada beberapa biji. Masih ada yang tertarik, mungkin bisa ngontak CP-nya ya? Nanti bisa DM di IG-nya Miskin Porno itu. Jadi kemarin tuh mah lucunya tuh mah yang laris tuh kaos sablonannya. Jadi nggak tahu. Tapi cocoknya memang Miskin Porno itu bukan band-bandan kayak jualan kaos. Di depan Candi Borobudur itu ngelapak, di depan Candi Prambanan. Wah, malah poin ini gayeng ya. Ini kan namanya Miskin Porno. Sebenarnya rada rancu juga, maksudnya ya kosakata yang jarang kita dengar untuk dua kata tersebut menjadi satu rangkaian kata. Punya arti itu sendiri ya. Kalau katanya gitarisku itu si Semper itu, miskin itu berarti tidak punya apa-apa, porno itu artinya vulgar dan berkata apa adanya. Jadi meskipun kita kekurangan ketika kita miskin, tapi kita bisa bersuara secara lantang dan vulgar untuk hal-hal yang kita anggap perlu. Gitu. Oke, boleh. Itu jadi memang intinya di situ, karena memang Miskin Porno sendiri kan lebih ke apa ya, band woro-woro, band penyadar tawan aja sih. Jadi kalau kita sih lebih mengajak untuk memberitahu ke teman-teman ya, walaupun dampaknya akan sangat 0,0 berapa persen, tapi ya kita percaya kalau itu kita lakukan secara kontinu ya pasti akan berdampak. Memang harus ada yang menyuarakan. Nah, untuk Miskin Porno sendiri dari temanya apakah seputar satwa aja atau ada yang lainnya? Kalau kita lebih ke apa ya, lebih ke kampanye. Jadi kampanye pelindungan satwa liar, lingkungan, tentang hutan juga. Nah, jadi kita lebih banyak mengkampanyekan itu, karena lagu-lagu kita yang ditulis itu lebih banyak ke kayak perjalanan pribadi setiap personel Miskin Porno ya. Jadi ada yang suka membantu rescue satwa, ada yang suka membantu bersih-bersih pantai ya. Jadi lagu-lagunya ya bertemakan tentang lingkungan. Jadi memang kalau kita menggaris bawah ya nafas kita ya tentang kampanye tentang lingkungan, satwa dan hutan. Iya. Dan kebetulan semua personilnya memang orang yang tidak jauh dari betul, nggak jauh dari dunia itu. Nggak jauh dari dunia seperti itu ya. Jadi menariknya dari teman-teman itu, jadi ketika ada klaim, walah cuma ngomong aja, ya enggak. Jadi ketika kita mengkampanyekan sesuatu hal yang kita anggap perlu itu ya kita menjalani. Misalnya ketika kita bercerita tentang penyelamatan satwa liar seperti orangutan dan sebagainya ya, teman-teman itu terlibat aktif, join dengan berbagai organisasi yang aktif menyuarakan tentang kesejahteraan satwa ataupun tentang pelindungan satwa untuk membantu secara langsung. Jadi mulai dari kampanye ke sekolah-sekolah, mulai edukasi tentang pengenalan tentang hewan, ada juga yang terjun secara langsung membantu upaya-upaya penyelamatannya secara langsung. Jadi ya menyenangkannya itu. Jadi menangnya Miskin Porno ya kita berani ngomong, ya kita memang menjalani. Jadi jadi menangnya di situ kita. Jadi kebetulan teman-teman yang semua personilnya Miskin Porno ini ya tergabung di beberapa relawan di beberapa lembaga non pemerintah yang bergerak dalam bidang pelindungan satwa liar dan habitatnya, seperti ada COP, Center for Orangutan Protection, ada Animal Friends Jogja yang di Jogja itu yang dipunggawani sama Mas Bandis, basisnya Segidok itu. Terus ada juga dulu sering bantu kampanyenya Jakarta Animal Aid Network di Jakarta yang terkait beberapa isu-isu lingkungan. Ya menarik untuk lebih disuarakan ketika kita memiliki bidang yang kita senangi, ya salah satunya musik gitu. Oke. Menarik ini. Lagu ini menurutku ya, kalau menurutku sih dari ke-6 lagu yang sering dibawakan Mispor ketika perform, menurutku tuh lagu Sawit Brengsek itu yang paling Ler. Ya, dan itu pasti jadi lagu terakhir juga. Iya, betul. Nah, gimana cerita di balik lagu itu? Iya, jadi kebetulan aku yang nyiptain sekitar 2016
2011 kalau nggak salah, 2011 atau 12 waktu itu, 12 kalau nggak salah. Waktu itu aku sempat ke Kalimantan, keliling Kalimantan, dan dalam satu hari aku bersama tim Center for Orangutan Protection waktu itu mengevakuasi tiga anak orangutan yang sudah tanpa induk, jadi masih bayi-bayi gitu. Jadi di lahan di area perkebunan itu. Dan dari situ aku melihat kenapa kok korbannya banyak banget. Jadi dan waktu itu kan bayi-bayi itu harusnya masih dengan menyusu ke induknya, dalam asuhan induknya, dan ketika kita evakuasi, kita selamatkan bersama BKSDA, Polisi Kehutanan waktu itu sudah tanpa induknya. Dan waktu itu kita sepanjang perjalanan, aku duduk di bak belakang mobil itu, menggendong orangutan itu, ya kanan kirinya hutannya sudah habis. Jadi hutan, dan aku mendapat cerita dari masyarakat ya dulu hutannya di sini bagus, masyarakat bisa mendapatkan sekedar hasil dari hutan karena mereka menjaga hutan. Tapi yang terjadi adalah hutannya waktu itu sudah habis, sudah berganti dengan menjadi perkebunan yang cukup luar biasa. Dan sepanjang mata memandang, ya sebatas mata kita melihat ke kanan kiri sekeliling kita semuanya hamparan perkebunan ya. Jadi waktu itu terus akhirnya kita coba menulis lirik tentang lagu Miskin Pono yang berjudul Sawit Brengsek gitu. Jadi ya dampak perkebunan juga berdampak untuk penghancuran hujan tropis Indonesia, dan juga berdampak juga untuk kehidupan satwa liar, kehidupan masyarakat lokal, dan juga ya tentunya berdampak pada ekosistem kehidupan pada umumnya. Oke. Itu berapa lama proses pembuatannya? Cepet banget waktu itu. Kalau aku tuh sendiri? Waktu itu sempat dirapikan oleh beberapa teman-teman ya. Jadi waktu itu akarnya sendiri. Akarnya itu jadi buatnya tuh nggak nyampe hitungan jam ya, nggak nyampe. Cepet banget karena itu memang kita melihat secara langsung ya dan menuangkannya. Terus akhirnya waktu saya pulang, saya langsung minta teman-teman untuk ayo dibenerin. Itu langsung rame-rame? Langsung. Akhirnya ketika aku nulis liriknya, terus aku bawa pulang, waktu aku pulang ke Jawa, terus akhirnya teman-teman Miskin Pono kumpul, terus akhirnya coba diaransemen, terus ada beberapa bikin musiknya. Bikin musiknya, akhirnya langsung masuk studio, gas. Kebetulan waktu itu teman-teman masih banyak lowongnya, karena masih pada banyak yang kuliah, terus ada beberapa yang kerja, tapi masih bisa langsung punya banyak waktu ya. Akhirnya take-nya tuh ngeluarinnya satu-satu ya gitu. Satu-satu. Dan Sawit Brengsek itu single keberapa? Kalau nggak salah ketiga. Ketiga. Jadi itu lagunya cukup lama, tapi dia sempat ngerekamnya ketiga karena waktu itu kita kan ada sebuah tradisi di Miskin Pono ya. Jadi ketika kita mau rekaman ya kita biasanya jualan kaos, dan jualannya pun kita tidak misalnya targetnya 100 pieces, padahal rekaman kita hanya butuh biaya yang penjualannya sekitar jual 20 pieces saja udah kelar gitu. Jadi waktu itu ketika kita share, ketika sudah 3 hari atau 2 hari pre-ordernya sudah nutup, ya langsung kita tutup. Teman-teman terima kasih karena biayanya sudah ketutup ya sudah. Jadi kadang-kadang kita juga dikomplain, Mas bisa, udahlah udah cukup, wong kita intinya hanya untuk mendanai itu. Berarti sak butuhe. Sak butuhe. Jadi kadang-kadang itu bahkan ya bahkan kalau tag itu kan bayar, tapi kalau waktu itu ya kalau video banyak gotong royong, banyak dibantu sama ayah. Gotong royong. Bayarannya emang ya serandidit ya. Aduh. Ya untungnya banyak teman, jadi banyak support untuk membuat beberapa lagu ini bisa terrealisasi karena kita sistemnya kalau di Miskin Pono memang gotong royong banget, mulai dari video klip, terus kemarin berapa kali juga waktu rekod untuk lagunya itu juga banyak dibantu oleh teman-teman. Jadi kita bisa support teman itu cukup masih kental lah di Jogja. Aku masih ngerasain itu ketika sampai membuat rilis album, sampai kalau launching album itu juga supportnya luar biasa gitu. Nah untuk recordnya sendiri ingat nggak di mana? Rekornya itu beda-beda. Jadi memang tempatnya beda-beda. Beda-beda gitu. Sawit Brengsek. Kalau Sawit Brengsek itu kalau nggak salah di tempatnya
Mas Freddy Boy ya di Nggodean kalau nggak salah. Oh Freddy ya. Mas Freddy di Nggodean Iya. itu waktu itu Mas Freddy itu ada 2 lagu kalau nggak salah. Terus kita pindah lagi di Mas Freddy waktu itu pindah. Oh iya. Terus ada lagi lagu di Gembira Loka. Jadi kalau nggak salah tuh 6 lagu itu 4 studio. Nah, ketika ngetik sawit brengsek itu sawit brengsek tok atau ada lagu lain? Satu aja karena memang waktu itu kita nggak punya duit banyak, jadi ya setiap kita cukup ya hanya satu aja. Jadi miskin murah satu aja, terus lempar. Nanti terus kalau ada kemauan lagi satu lagi lempar lagi ya gitu aja. Itu berapa lama proses take-nya, rekamannya? Kalau rekamannya agak lama, yang paling lama saya soalnya salah terus. Tapi satu malam? Enggak, 2 malam. Yang harus diulang aku berkali-kali karena suara saya dianggap selenco sama selenco itu apa ya? Enggak sama nadanya, enggak pas. Jadi diulang tuh sampai operatornya tuh vokalisnya ki sorat lagi. Ya tapi ya memang ya namanya kita nggak les vokal jadi ya untungnya teman-temannya agak sabar ya dia. Besoknya kita ulang. Akhirnya ya bisa dapat gitu, bisa dapat. Ya. Nek nganu untuk respon lagu itu. Responnya jelas ya pro dan kontra ya. Karena kita pernah waktu itu mengeluarkan di YouTube di akunmu ya. Itu kan komentarnya juga ambiar menghujat kita semua ya. Ya enggak apa-apa karena pro dan kontra itu hal yang lumrah ya karena yang penting kita tidak kita menyuarakan sesuatu hal yang memang fakta di lapangan dan masalah suka enggak suka itu juga udah ada sebelum kita ada pun sudah ada hak suka enggak suka makanya ya kalau kita sih tetap melaju intinya ya kita menyuarakan sesuatu hal terus mengajak orang untuk tahu seperti ini kondisinya ya biar paling enggak dia sadar orang-orang yang mendengarkan lagu kita itu sadar dan ketika kehancuran sebuah lingkungan yang sangat masif itu nanti juga akan berdampak ke kita sendiri walaupun sekarang kita berpikir bahwa itu lagunya kan lebih banyak bercerita tentang kehancuran hutan tropis sedangkan di Jawa di Jakarta kan tidak ada hutan tapi ketika bencana kehancuran itu terus terjadi ya lama-lama dampaknya itu juga akan sampai kota kan ke Jakarta ke Bandung kemanapun ke Jogja karena ya dampak lingkungan yang lebih luas kami yakin akan terjadi dan ketika paling enggak ketika kita menyuarakan lewat lagu itu ada orang yang tersentuh terus bagaimana sih caranya aku bergabung untuk membantu ternyata aku harus mengurangi beberapa produk yang tidak ramah terhadap lingkungan ya jadi ya menggunakan misalnya mengurangi penggunaan sampah menggunakan kantong plastik mengganti dengan tas yang bisa digunakan berkali-kali ataupun mengganti pembungkus makanan yang setiap hari kita makan yang bisa hanya sekali pakai dengan misalnya kita dengan membawa rantang dari rumah itu hal-hal yang sangat simpel sebenarnya yang kita inginkan sih tidak muluk-muluk karena sesuatu hal besar terjadi itu kan mulainya dari kecil jadi ya kita pengennya dari hal kecil aja karena Miskin Purnoan hanya band kecil jadi ya bersuaranya lewat hal-hal kecil aja jadi ya prinsipnya diterima syukur nggak diterima ya nggak apa-apa karena ya memang tidak mengurangi esensi kami bermusik juga karena kami tidak cari penghidupan ataupun uang dari bermusik karena ya musik hanya kesenangan hanya sebuah media kita untuk mengkampanyekan sesuatu hal yang kita percaya bahwa itu memang harus dilakukan gitu. Lumrah ketika ada yang pro dan kontra dalam sebuah sebuah suara gitu. Bahkan di rumah tangga yang lingkup kecil aja juga masalah mau beli mie ayam apa bakso itu kadang-kadang tengkar toh. Iya sih. Ini teman-teman Mispor sibukannya apa ini? Ya sekarang mencar-mencar ya jadi mencar-mencar pada udah punya anak istri ada beberapa yang punya anak istri ada yang kerja dan mencar-mencar tapi ya masih meluangkan waktu sih kalau misalnya pas di Jogja semua kah? Enggak ada si drummerku itu si Angga itu di Jakarta dia kerja di salah satu jasa desain outdoor dan indoor di Jakarta dan cukup betah dia di sana menjadi anak ibu kota.
Terus si siapa sih, kalau gitarisku si Semper itu dia kerja di salah satu perusahaan juga di Jogja, ya, perusahaan di Jogja. Kalau si yang satunya si Jambrong, gitaris satunya itu dia buka kafe sama kerja bareng aku juga satu kantor. Terus kalau vokalisnya yang satu Mbak Nita itu dia di Australia, dia juga kerja dan tinggal di sana sekarang. Jadi kalau manggung ya sekarang jarang Mbak Nita, bisa dibilang Mbak Nita udah absen ya. Tapi ya sekarang kalau di Miskin Pono sih ya si Jine. siapa sih? Oh iya, lupa ini Mas konspirasi global. Lupa ya. Tapi itu yang bagian kiri kanan ya. Jadi ada satu lagi namanya Inoy. Inoy Misterio. Dia basis, gue lupa aku. Dia sedang bingung mempersiapkan pernikahan. Semoga lancar lah. Dia tinggal di Kalimantan sekarang. Dia bekerja langsung juga di pusat rehabilitasi orangutan. Jadi ya memang sehariannya dia bergelut dan memang bekerja langsung untuk menangani orangutan rehab di Kalimantan Timur. Yeah. Jadi untuk acara animo dari lagu Sawit Brengsek ketika dibawakan oleh Miskin Porno di gigs-gigsan atau acara besar atau ya intinya acara lah, itu gimana dari teman-teman yang nonton? Iya, jadi ya kalau bisa dibilang ya itu seperti lagu Mars kita ya. Jadi gongnya dan beberapa teman-teman responnya cukup bagus ya. Jadi ya kita selalu jadikan lagu itu di pamungkas karena yang memang sebuah kesedihan para personel kita yang bersama-sama memikirkan konsep lagu itu ya memang cukup tinggi keprihatinan tentang seperti yang tak ceritakan tadi. Ya aku sendiri cenderung terus terang kalau nyanyiin itu juga sebenarnya agak terbawa dari emosionalnya cukup tinggi banget karena ya memang aku melihat sendiri tentang kejadian itu. Nah, untuk ini Miskin Porno kan juga pernah terlibat di beberapa acara juga. Nah, itu gimana? Khususnya acara yang ini ya. Apa ya namanya? Acara musik gitu ya. Ya, acara musik. Baik sebagai pengisi ataupun juga pembuatnya acara itu yang nanti adalah donasi. Ya, hasilnya itu tidak semerta-merta jadi profit yang akan disalurkan menjadi apalah banyak ya, seperti Dare to Care, terus ada Solver Orangutan gitu. Mungkin bisa cerita sedikit karena Miskin Porno sendiri juga terlibat di sana di acara-acara seperti itu. Jadi kita memang sering membantu beberapa lembaga untuk membuat sebuah karena keahlian teman-teman kan hanya mengorganisir teman-teman untuk bermain secara ala kadarnya, menghibur orang ala kadarnya. Terus tujuannya adalah bisa mendapatkan donasi. Donasi itu harus dipahami tidak hanya dalam bentuk uang saja ya, tapi ketika aku akan menjadi relawan, itu juga dalam bentuk donasi dan dukungan secara nyata. Misalnya yang terakhir kita membantu teman-teman COP untuk membuat penggalangan dana untuk kapal patroli pulau orangutan. Jadi yang dibutuhkan adalah satu perahu dengan mesin yang di situ akan digunakan untuk patroli pengawasan orangutan di pulau-pulau. Dan akhirnya waktu itu teman-teman mengadakan acara di sebuah tempatnya itu sederhana banget waktu itu. Nyewanya itu ketika tahu ternyata ini untuk sosial, akhirnya dari harga semula ya wis tak kasih diskon di tengah acara. Jadi karena dia melihat semangatnya teman-teman luar biasa kan. Waktu itu bandmu juga main toh. Dan waktu itu kan kamu mintanya mainnya dimajukan terus kamu minggat di mana gitu. Wah, ini nggak tahu jauh. Ini tak bawain nasi mana bocah udah pergi. Ya waktu itu ada Dirty Glass juga. Jadi ada beberapa teman-teman ada Rebellious juga. Waktu itu berhasil membeli satu perahu dan didonasikan langsung. Dan perahu itu ditulis ada nama-nama bandnya, ada Kasih Jiwa, terus ada Dream Society, ada Dirty Glass, ada Rebel Rose, ada System Reject punyanya Mas Oi, Mas Gudel itu. Terus ada juga
waktu itu juga kita waktu modalnya kan jualan kaos, waktu itu dibantu sama Mbak Danila juga kan. Nah, jadi Danila Riyadi itu jadi ya cukup apa ya, cukup dukungannya cukup luar biasa dan pertanggungjawabannya kita juga jelas. Jadi perahu duitnya, tiketnya laku berapa, dapat perahu, terus akhirnya perahunya bentuk fisiknya ada, difoto dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang paling penting karena ya kita selama ini kan identiknya kan membantu kegiatan-kegiatan seperti itu kan hanya seperti wah ini cuma proyek. Nah, tapi kan teman-teman yang bantu itu juga bisa puas karena bisa melihat oh ternyata aku nyanyi genjreng-genjreng semalam itu ada hasilnya dan cukup membantu. Menurutku itu juga bagus sih dari ini salah satu respon band yang terlibat ya, khususnya bandku. Soalnya tahunnya tuh juga cuman ya ini acara seneng-seneng nganu, dan aku nggak cerita yang kapal yang jadi perahu itu. Terus ada postingan di sosial media di samping-samping badan kapalnya itu ada nama-namanya. Sebenarnya itu simple banget sih, maksudnya apa ya? Bukan hal yang besar sih, tapi cuma semprot set. Iya. Tapi ya bagi saya pribadi dan anak-anak Dirty Glass sih itu membanggakan sih. Ya, itu sih salah satunya ya. Dan itu yang cukup membuat kita terkejut adalah teman-teman KOP tidak pernah mengklaim bahwa itu perahunya mereka. Jadi ketika ditanyain ini perahunya siapa? Perahu teman-teman itu. Jadi ini perahu kalian semua. Jadi mereka hanya meminjam dari teman-teman, merawat untuk digunakan patroli keliling untuk pengamatan orangutan itu tadi. Ya cukup seru ya. Ada beberapa event sih. Jadi kalau Miskin Pono itu, jadi ada beberapa event juga. Kita pernah juga jualan kaos yang memang kaosnya itu 100% keuntungannya untuk mendanai sekolah konservasi alam. Jadi namanya Koop School itu kita juga pernah kita ngeluarin desain khusus, terus kita jual, ya sudah hasilnya langsung kita serahkan. Kembali ke albumnya itu ada judulnya albumnya? Judul itu apa? Aduh lali aku. Apa ya? Itu rilis tahun berapa? 2019. Saya tak dulu The App. The App. Judul albumnya The App. The App. Nah, jadi rilis tahun Desember 2019. Sedangkan materinya dibuat dari tahun itu dari zaman itu. 2000 berapa? 11. Ada yang 2010. Berarti dari awalnya 2010 ya? Dari 2011 ada. Terus lompat ya 2013 itu ada beberapa. Itu berapa lama setelah rilisan fisik keluar, launchingnya? Kira-kira aja? 1-2 bulan kalau nggak salah. Jadi 1 bulan 2 bulan. Nah, jadi ketika launching selesai itu, waktu ketika rilis fisiknya udah selesai, kita kan buat di Solo ya itu. Di Solo terus akhirnya dikirim. Itu barangnya tuh numpuk di rumah. Jadi nggak tahu temen-temen. Kaset kita akhirnya inget terus akhirnya itu dibikin launching dan responnya luar biasa teman-teman. Dan waktu itu sampai ya penuh sesak teman-teman, responnya dukungannya cukup baik dan kita juga mengundang untuk beberapa jaringan teman-teman untuk membuat lapak di situ kayak komunitas penyelamatan anjing kucing, terus juga penyelamatan satwa liar, terus ada juga yang dari komunitas beberapa komunitas yang memang sinkron dengan isu yang kita suarakan, mereka melapak di situ. Kita sediakan lapak untuk penjual merchandise, untuk menggalang volunteer, ayo biar bisa bergabung dengan kegiatannya juga dilakukan. Ya upaya sederhana aja sih, karena kalau prinsipnya kita ya tidak usah muluk-muluk. Itu di tahun yang sama? Iya 2019 ya berarti? 2019 Desember itu. Yeah. Nah terus mulai waktu itu mulai banyak tawaran untuk main di luar kota ya. Ya mungkin kita agak dianggap ini piye to bar lonceng di kon main ra gelem ya. Bukan apa-apa karena memang personil kita tuh sudah mencar-mencar jadi ya memang sebenarnya kita pengen banget main tapi ya personil kita mencar-mencar, tapi ya kalau ada kesempatan dan waktu ya kita sebenarnya juga pengen main lagi. Nah kita makanya ini membuat acara yang pangan makanan itu, jadi ya memang salah satunya adalah seperti untuk reuni teman-teman dan juga untuk berbuat untuk hal sosial bagi lingkungan sekitar kita.
berharap ya ketika kita mengadakan acara ini juga acara kebaikan ya dampaknya juga kebaikan, bukan malah nanti terus malah jadi klaster kayak kamu dulu. Jadi memang harus apa ya, kalau kita sih hal baik harus berdampak hal baik. Jadi memang apa pengennya ya melihat situasinya untuk bisa lebih, ketika udah baik ya nanti kita sambil jalan untuk apa mengerjakannya itu. Kalau untuk planning yang lain, misal ngulik atau mau single lagi atau apa? Kemarin ada beberapa lagu yang sudah ditulis sama gitaris kita. Yang mana ini? Mas Emper. Oh. Mas Emper tuh tuh puitis banget itu. Jadi kemarin udah kontak aku udah punya lagu ini, ayo kapan digarap. Tapi waktunya nggak nemu-nemu. Tapi dia sudah mulai ngaransemen. Sudah ada materi ya? Udah ada materi. Ada 2 atau 3 lagu gitu yang dia bilang. Temanya tentang apa? Tak tanyain. Katanya tentang hutan juga. Tentang hutan. Hutan. Terus aku nggak tahu yang satunya tentang apa. Tapi yang satunya temanya tentang hutan. Terus kemarin juga aku juga udah mulai nulis tentang temanya tentang laut dan sampah. Nanti sudah jadi? Kalau teksnya sudah, cuma liriknya sudah, cuma belum diaransemen ini. Makanya ini mau nunggu waktu yang tepat biar apa nanti kita bisa kumpul terus ngaransemen lagunya. Terus nanti pas semoga akhir tahun teman-teman yang pada bisa balik itu nanti bisa realisasikan untuk apa acara pang-pangan itu sama sekalian bawain lagunya itu. Bisa. Ayo bosan ya, 10 tahun lebih lagu nih mau kuwi. Iya sih. Aduh. Segitu dulu. Terima kasih untuk Mas Dani. Ya semoga ya ditunggulah karya-karya barunya Mispor dan event pang-pangan itu tadi. Pangan, makanan. Ya. Sampai jumpa di kupas lagu selanjutnya. Sampai jumpa.